nih atau Amin Rais lagi-lagi membuat tuduhan liar dan fitnah yang sangat keji terhadap Pak Jokowi ataupun Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan dengan adanya video ini, saya sih yakin ya Amin Rais ini sudah pantas gitu masuk bui, teman-teman. Karena tuduhannya ini loh sudah sangat berlebihan dan sudah sangat merendahkan Pak Jokowi. Dan semoga Pak Jokowi ya melaporkan Amin Rais juga ke polisi, teman-teman ya. Jokowi. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Makanya nggak berani. Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan. Hah? Pak Jokowi tidak punya ijazah SD sampai SMA, bahkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM nggak punya. Loh, ini tuduhan Amin Rais ini luar biasa ini. Udah kelewatan sih tuduhan Amin Rais, teman-teman. Masa ya seorang presiden, mantan presiden, itu nggak pernah sekolah gitu, nggak ada ijazah SD sampai SMA. Sedangkan ijazah Pak Jokowi sekarang yang SMA dan juga UGM itu ada di Bareskrim Polri, sedang dilakukan laboratorium forensik. Dan Amin Rais bilang Pak Jokowi nggak ada ijazahnya sama sekali. Dan tadi lebih parah, dia bilang ijazah S1 Pak Jokowi yang dari UGM oplosan. Waduh, ini semoga video ini nyampe di kuasa hukum Pak Jokowi ya, biar dia dilaporkan juga. Ini bahaya orang-orang gini, teman-teman. Banyak netizen yang mengatakan kalau Roy Suryo bisa dibilang sudah dijamin pasti masuk penjara. Kalian tahulah sendiri lah ya kan, kelompok-kelompok Roy Suryo ini sangat-sangat ngotot mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalian pernah lihat Rismon nggak? Ya kemana Rismon? Kemana Rismon? Pernah muncul di media sosial nggak? Nggak pernah ya. Semenjak dilaporkan sama Pak Jokowi, sekarang ini sudah jarang sekali muncul por-por di media sosial. Kayaknya kabur nggak ya? Aku rasa kabur nih, ikut Egy Sujana. Sekarang ini Rismon itu sudah tidak keluar lagi ya, di media ya. Sekarang udah mungkin diundang oleh beberapa macam TV dan podcast, itu tidak mau ya. Jadi dia ini sekarang dia malah mengeluarkan statement di laman pribadi dia ya, di akun pribadi dia. Sama seperti Dokter Tifa dan Dokter siapa Kurnia ya. Kurnia itu sekarang tuh sudah ini, sudah apa ya? Sudah ketakutan lah kalau saya bilang itu. Dia sudah tahu bahwa konsekuensinya nanti itu mendapat hukuman yang baik secara hukum maupun sosial dari masyarakat. Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Masya Allah, itu klien kami Egy Sujana sakit, mengajukan alasan sakit, undang kerasi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf. Tompel keparat. Ya, kau bilang kemarin katanya lanjutkan Pak, jangan dicabut laporannya. Masuk barang itu, masuk apa? Kau yang masuk karung, tahu kau? Ya, jangan banyak gaya kau Tompel. Kapasitasmu kami sudah tahu, masyarakat Indonesia sudah tahu kapasitasmu sebagai apa. Pengacara odong-odongnya kau itu. Kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Ngapain kasihan Pak Jokowi? Biarkan aja, mereka memang maunya masuk penjara. Mereka mungkin puas karena selama ini mereka teriak-teriakin Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak usah kasihan-kasihan sama orang yang hina Pak Jokowi selama ini. Roy Suryo, Rismon Zanipar, Dokter Tifa, Egy Sujana, Amin Rais, semuanya biarin ditahan. Memang harus ditahan. Amin Rais, Roy Suryo, Dokter Tifa, Egy Sujana, Faisal Fadilah, termasuk Abraham Samad itu penjarakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari channel Khairun Imam yang merespon dan menanggapi Pak Amin Rais. Kalian tahulah Pak Amin Rais itu seperti apa. Sehari nggak bahas Pak Jokowi, tidak menyerang Pak Jokowi, tidak memfitnah Pak Jokowi, badan Pak Amin Rais ini gatal sekali. Dan di ujung video nanti ada video dari channel Bang Jun dan netizen yang juga merespon Roy Suryo, Rismon Zanipar, dan kawan-kawannya juga. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Check it out.
Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana Dewa Sengkuni atau Amin Rais lagi-lagi membuat tuduhan liar dan fitnah yang sangat keji terhadap Pak Jokowi ataupun Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan dengan adanya video ini, saya sih yakin ya Amin Rais ini sudah pantas gitu masuk bui, teman-teman. Karena tuduhannya ini loh sudah sangat berlebihan dan sudah sangat merendahkan Pak Jokowi. Dan semoga Pak Jokowi ya melaporkan Amin Rais juga ke polisi, teman-teman ya. Jokowi. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Makanya nggak berani. Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan. Pak Jokowi tidak punya ijazah SD sampai SMA. Bahkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM nggak punya. Loh, ini tuduhan Amin Rais ini luar biasa ini. Ini video kapan, teman-teman? Apakah ini video baru atau sudah beberapa minggu lalu? Nah, ada yang tahu nggak video ini, teman-teman? Wah, ini sudah kelewatan sih tuduhan Amin Rais, teman-teman. Masa ya seorang presiden, mantan presiden, itu nggak pernah sekolah gitu, nggak ada ijazah SD sampai SMA. Sedangkan ijazah Pak Jokowi sekarang yang SMA dan juga UGM itu ada di Bareskrim Polri, sedang dilakukan laboratorium forensik. Dan Amin Rais bilang Pak Jokowi nggak ada ijazahnya sama sekali. Dan tadi lebih parah, dia bilang ijazah S1 Pak Jokowi yang dari UGM oplosan. Waduh, ini semoga video ini nyampe di kuasa hukum Pak Jokowi ya, biar dia dilaporkan juga. Ini bahaya orang-orang begini, teman-teman. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat, selalu murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Banyak netizen yang mengatakan kalau Roysuryo bisa dibilang sudah dijamin pasti masuk penjara. Kalian tahulah sendiri lah ya kan, kelompok-kelompok Roysuryo ini sangat-sangat ngotot mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Meskipun ya teman-teman kuliah Pak Jokowi sudah angkat bicara juga ya kan guys, tentang ya Pak Jokowi kuliah bersama saya gitu ya kan. Ya banyak juga kayak teman-teman Pak Jokowi, bukan 1-2 ya kan guys yang masih hidup, masih puluhan orang ya yang masih hidup dan siap bersaksi untuk membela Pak Jokowi. Wah, ini Roysuryo udah nggak tahu lah mau ngomong apa guys, karena walaupun begitu ya Roysuryo masih ngotot nih ya bilang ijazah Pak Jokowi ataupun nggak percaya ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi ada yang menarik ya, kalian pernah lihat Rismon nggak? Ya kemana Rismon? Kemana Rismon? Pernah muncul di media sosial nggak? Nggak pernah ya. Semenjak dilaporkan sama Pak Jokowi, sekarang ini sudah jarang sekali muncul por-por di media sosial. Kayaknya kabur nggak ya? Aku rasa kabur nih, ikut Egy Sujana. Aduh, parah dia kan. Oke lah ya guys, ya apapun lah ya kan. Walaupun kalian sudah yakin Roysuryo bakal masuk penjara, ya begitu juga dengan aku. Ya. Sekarang ini Rismon itu sudah tidak keluar lagi ya di media ya. Sekarang udah mungkin diundang oleh beberapa macam TV dan podcast itu tidak mau ya. Jadi dia ini sekarang dia malah mengeluarkan statement di laman pribadi dia ya, di akun pribadi dia. Sama seperti Dr. Tifa dan Dr. Kurnia ya. Kurnia itu sekarang tuh sudah ini, sudah apa ya? Sudah ketakutan lah kalau saya bilang itu. Dia sudah tahu bahwa konsekuensinya nanti itu mendapat hukuman yang baik secara hukum maupun sosial dari masyarakat. Nah, kalau Roysuryo sama si Fadila ya ini masih tetap aja berseliweran ke media-media, TV-TV, podcast ya lumayan lah untuk mendapatkan cuan. Nantinya kalau dia ditahan lagi ya kan nggak bisa nyari duit lagi. Nah, jadi keinginan ini membuat kita itu ya merasa kesal ya. Masyarakat ya kesal. Hanya orang-orang pembenci Jokowi lah yang membenarkan mereka. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari channel Khairun Imam yang merespon dan menanggapi Pak Amin Rais. Dan di ujung video tadi ada video dari channel Bang Jun dan netizen juga yang merespon Roysuryo, Rismon Sianipar, dan kawan-kawannya. Jadi kurang lebih seperti itu videonya teman-teman. Pak Amin Rais ini saya perhatikan hampir setiap hari di channelnya itu membahas Pak Jokowi. Jadi sehari nggak membahas Pak Jokowi, Pak Amin Rais ini badannya gatal, sakit kayaknya. Saya kurang tahu kenapa Pak Amin Rais ini sangat dendam sekali sama Pak Jokowi ya. Bahkan fitnahnya sangat keterlaluan sekali terhadap Pak Jokowi. Ini bukan lagi kritik, ini bukan lagi penyeimbang ya. Ini sudah menyerang dan memfitnah.
Ya, jadi untuk Pak Amin Rais, saya sarankan untuk Anda, daripada Anda ngoceh sana ngoceh sini ya kan, memfitnah Pak Jokowi dan lain sebagainya, mending Anda ya itu menikmati masa tua Anda dengan keluarga, dengan cucu dan anak-anaknya. Kalaupun ingin mengkritik Pak Jokowi, silahkan kritik dengan yang baik-baik ya, tunjukkan datanya ya, jangan memfitnah dan lain sebagainya. Kalau Bapak Amin Rais terus-terusan begini, tidak menutup kemungkinan akan berurusan dengan hukum nanti. Hukum itu tidak perlu ditakuti, akan tetapi ditaati dan dipatuhi. Jadi seperti itu ya. Padahal Pak Amin Rais ini dulu sangat terkenal namanya, sangat tersohor. Sekarang saya perhatikan Pak Amin Rais ini banyak yang membulinya, tidak menghargainya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu ulah dari Pak Amin Rais sendiri yang tidak bisa menjaga mulutnya, tidak mau menghormati orang lain, tidak mau menghargai orang lain. Jadi orang lain juga tidak mau menghormati Pak Amin Rais ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian menyangkut dengan Rismon Sianipar. Apakah Rismon Sianipar itu kabur ke luar negeri? Tidak teman-teman. Dia masih ada di dalam negeri. Dia masih ada di Indonesia. Namun saya perhatikan akhir-akhir ini Rismon Sianipar ini mulai panik saya lihat. Dan jarang sekali muncul di podcast ataupun di acara debat, di acara TV jarang muncul. Dia sekarang Rismon Sianipar ini aktif di channel dia sendiri membuat konten. Kalian mau tahu apa channel Rismon Sianipar? Ya, nama channel dia Baligit Academic. Ini nama channelnya. Saya sering menonton channel Rismon Sianipar. Awal-awalnya Rismon Sianipar ini sangat garang sekali, sangat sangar sekali, ya kan, menyerang Pak Jokowi, ingin mengkuliti Pak Jokowi, ingin mempermalukan UGM dan lain sebagainya. Namun semenjak Pak Jokowi itu membuat laporan di Polda Metro Jaya, Rismon Sianipar ini mulai panik dan ketakutan. Saya lihat jarang sekali hadir-hadir di channel-channel besar, di podcast-podcast dan di acara debat-debat TV ya. Kemudian statement Rismon yang sangat keterlaluan sekali sebelum-sebelumnya. Coba kita lihat. Ulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Siap, ya. Angle-nya berbeda aja. Ya. Berbeda yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara. dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Cukup teman-teman ya, bagaimana apa yang disampaikan oleh Rismon dalam potongan video tersebut. Apa katanya? Ya, kata Rismon, ini saya hanya menukil ya. Jadi Jokowi itu kata Rismon bukan hanya diadili, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Rismon yang mengatakan seperti itu ya. Ini sangat keterlaluan sekali statement yang dikeluarkan oleh Rismon. Wajar saja kalau misalnya Pak Jokowi itu hilang kesabarannya membuat laporan Polda Metro Jaya. Saya takutnya nanti apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar ini terhadap Pak Jokowi itu akan kembali kepada dirinya nanti ya. Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Masya Allah, ada klien kami Egy Sujana sakit, mengajukan alasan sakit, undang kerasi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkritik. Klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasyolan Sianipar. Tompel keparat. Ya, kau bilang kemarin katanya, lanjutkan Pak, jangan dicabut laporannya. Masuk barang itu, masuk apa? Kau yang masuk karung, tahu kau? Ya, jangan banyak gaya kau tompel. Kapasitasmu kami sudah tahu, masyarakat Indonesia sudah tahu kapasitasmu sebagai apa. Pengacara odong-odongnya kau itu, ya. Ya, nggak ada kau memenangkan satu kasus perkara pun yang kau bisa menangkan tompel, ya. Nah, jadi kau janganlah terlampau banyak bertingkah, ya. Kemarin jangan dicabut Pak laporan itu, ya. Biar ini masuk itu barang. Sekarang aku katakan masuk itu barang. Roy Suryo, Suryan rombongan kalian masuk penjara, ya. Jadi banyak gaya kau, binatang Ragunan, ya. Kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Ngapain kasihan Pak Jokowi? Biarkan aja, mereka memang maunya masuk penjara. Mereka mungkin puas karena selama ini mereka teriak-teriakin Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak usah kasihan-kasihan sama orang yang hina Pak Jokowi selama ini. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, Amin Rais, semuanya biarin ditahan. Memang harus ditahan. Jangan dibiarkan jadi bikin gaduh negara ini. Gak usah kasihan, biarkan mereka itu masuk penjara. Mereka ini mestinya polisi ini langsung tahan, jangan biarkan mereka keluar lagi terus berkuar-kuar lagi di luar. Aduh, Pak Jokowi kita aja ini nggak tega gitu loh lihat Pak Jokowinya dihina. Tapi Pak Jokowi masih bilang kasihan, nggak usah kasihan, nggak usah.
Dan kami minta Pak, ya jangan karena Bapak kasihan dan tidak tega sehingga ada kata damai dari Bapak. Kalau itu sampai terjadi, mohon maaf Pak, saya yakin seluruh pendukung Bapak dan pecinta Bapak akan sangat kecewa terhadap Bapak, termasuk saya. Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Tipa, Egy Sujana, Faisal Fadilah, termasuk Abraham Samad itu, penjarakan semua, biar tahu rasa.